Hajar Dewantara, pendidikan seperti seorang petani, sedangkan siswa seperti biji padi. Bila biji padi ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji padi tersebut adalah biji padi yang kurang baik, ia akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitu pula sebaliknya, walaupun dia biji yang berkualitas, tetapi tidak mendapatkan perhatian dan perawatan dari petani, tidak mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka dia tidak akan tumbuh dengan subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Roni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasaman dari SDN 01 Selamat, Kecamatan Padang Gelugur. Fasilitator saya adalah Bapak Azwar, SPD MPD, dan pengajar praktik Ibu Rosmailani Simamura, SPD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun ini, anak diberikan kebebasan, namun kita sebagai pendidik bertindak sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar, tetapi ia juga sadar kemerdekaannya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Yang kedua, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan sejatinya menuntut anak mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Jadi, sebagai pendidik jangan sekali-kali menyamakan pendidikan untuk anak yang di pesisir pantai dengan pendidikan anak yang di pegunungan, karena mereka mempunyai kodrat alam yang berbeda-beda. Juga jangan sekali-kali menyamakan pendidikan anak tahun 90-an dengan pendidikan anak sekarang ini, karena jelas mereka memiliki zaman yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus melek teknologi terhadap segala perkembangan zaman. Yang ketiga, budi pekerti atau watak atau karakter, yang merupakan perpaduan gerak, pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah dengan pendidikan kita memanusiakan manusia menuju perbuatan yang lebih baik. Yang keempat, pendidikan yang menghamba pada anak. Maksud dari pendidikan yang menghamba pada anak yaitu pendidikan yang berpihak pada anak, melihat minat, bakat, dan kebutuhan anak, sehingga nantinya kita dapat memakai atau menerapkan model pembelajaran dan metode mengajar yang berdiferensiasi yang membangun anak pembelajar sejati. Dan dengan begitu anak selalu memiliki rasa ingin tahu, dengan senang hati belajar dan suka berinovasi, kreatif, dan juga melahirkan kualitas generasi yang profil pelajar Pancasila dan berkarakter, suka bergotong royong, memiliki integritas, religius, nasionalis, dan mandiri. Selanjutnya yang kelima, yang saya peroleh dari modul ini adalah trilogi pendidikan yang berupa ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayane. Ing ngarso sung tulodo artinya di depan memberi teladan. Oleh karena itu, guru senantiasa menunjukkan kapan dan dimanapun keteladanannya pada siswanya. Ing madyo mangun karso artinya di tengah-tengah membangun keinginan, dalam hal ini pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga ia dapat menjadi teman dan juga dapat menjadi tempat untuk peserta didiknya berangkat berkembang menuju cita-citanya.
Dan yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Maksudnya adalah di belakang memberikan dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dan mengembangkan bakat dan minatnya sesuai yang dikehendaki. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Sebelumnya saya adalah guru yang hanya transfer ilmu saja. Bagaimana caranya agar materi yang sudah disediakan ini, yang sudah saya sampaikan kepada siswa tanpa saya melakukan pengukuran, tanpa melihat kemampuan siswa daya serapnya, tanpa saya melakukan refleksi kepada siswa. Yang kedua, saya juga selalu berorientasi teacher centered, yaitu di mana proses pembelajaran itu difokuskan kepada saya sebagai seorang guru, di mana konsentrasi murid harus fokus kepada saya. Murid tinggal mendengarkan, mencatat apa yang saya sampaikan. Saya yang memutuskan topik dan tujuan pembelajaran, sehingga saat menentukan keputusan dan pilihan, sayalah yang menjadi aktor utamanya. Selanjutnya, saya selalu beranggapan siswa yang berhasil adalah siswa yang nilainya bagus. Saya selalu pusing dan mengeluh jika ada yang nilainya jelek tanpa merefleksikan pembelajaran saya. Kemudian saya juga mengukur siswa itu dari pengumpulan tugasnya yang tepat waktu. Kemudian saya penjustifikasi kesalahan siswa tanpa konfirmasi. Biasanya ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, saya langsung menyalahkan secara langsung, refleks. Paling sedikit siswa hanya diberi kesempatan sedikit waktu untuk konfirmasi. Lantas, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, mindset saya tentang pendidikan, bahwa proses pembelajaran tidak berpusat kepada guru, melainkan kepada siswa. Saya akan menjadi pendidik dan menjadikan siswa sebagai subjek dan pembelajaran. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan idenya dan mengembangkan idenya. Saya tidak lagi menjadi aktor utama, namun saya hanya sebagai moderator dan fasilitator. Yang kedua, guru adalah penuntun. Maka dalam proses menuntun ini, siswa diberikan kebebasan, namun pendidik tetap sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan, agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, saya melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Karena dunia anak adalah dunia permainan, maka pembelajaran itu harus menyenangkan dan nyaman bagi anak. Anak tidak merasa terbebani dalam belajar. Yang keempat, saya fokus pada keterampilan abad 21 dan perubahan budi pekerti ke arah yang lebih baik, agar nantinya tercipta profil pelajar Pancasila. Dan sebagai guru, ketika siswa melakukan kesalahan, saya tidak lagi menjustifikasinya, tetapi saya akan memberi ruang dan waktu untuk siswa menjelaskan latar belakang mengapa melakukan itu, dan meminta siswa secara sadar diri menentukan apa yang dilakukannya benar atau kurang benar, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan, misalnya, bolehkah saya mengetahui apalah alasan kakak melakukan itu? Atau menurut kakak apakah yang kakak lakukan itu menyenangkan? Menurut kakak apakah yang kakak lakukan itu mengganggu orang lain? Menurut kakak apakah yang kakak lakukan itu benar atau kurang benar? Menurut kakak apakah ini perlu dilakukan lagi? Yang segera saya terapkan, pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah saya adalah sebagai berikut. Yang pertama sekali yang saya lakukan adalah membuat sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman dan menyenangkan buat anak didik, sehingga
anak tidak lagi tempo atau dia selalu datang setiap harinya dengan senang hati. Yang kedua, saya akan berusaha menjadi guru yang penuntun atau guru pamong agar dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada anak agar tidak kehilangan arah. Selanjutnya yang ketiga, saya mendidik anak sesuai dengan kodratnya dan tidak memberikan penilaian yang seragam. Seperti sekarang ini zamannya zaman milenial abad 21, saya menerapkan pembelajaran menggunakan dengan infokus. Kemudian dalam pembelajaran saya juga melihat kondisi alam atau lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Dan saya juga mengidentifikasi anak didik, yang mana dengan mengidentifikasi ini saya dapat mengetahui apa yang dalam pikiran mereka, apa kebutuhannya, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana dunianya. Dari identifikasi tersebut, selanjutnya saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, pembelajaran yang berdiferensiasi, dan saya berkolaborasi bersama guru untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan ini. Dan saya juga mulai lebih mengenal bakat dan minat anak didik agar bakat dan minatnya lebih berkembang. Maka saya melakukan pembelajaran juga sesuai bakat minatnya. Dan yang keenam, saya fokus pada penumbuhan karakter dan budi pekerti yang selaras dengan nilai budaya, yang mana diterapkannya penguatan pendidikan karakter. Religiusnya di sini saya setiap paginya kelas dipimpin doa oleh ketua kelas. Sesudah berdoa dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran dan pembacaan secara bersama-sama Asmaul Husna untuk menanamkan nilai religius pada anak. Kemudian setiap Senin paginya kami melaksanakan upacara bendera untuk selalu menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak. Dan pada hari Sabtunya kami mengadakan kegiatan kepramukaan. Di sini anak dilatih bersifat mandiri. Dan penguatan pendidikan karakter selanjutnya saya juga menerapkan acara makan bersama siswa untuk menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dalam diri siswa. Dan juga untuk menumbuhkan nilai gotong royong ini kami juga melakukan kegiatan gotong royong. Dan untuk selanjutnya juga kami menerapkan budaya 5S: senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Di sini anak-anak terbiasa menyalami gurunya, dan setiap melakukan kegiatan pada pagi hari maka anak-anak akan bersalaman kepada gurunya, dan sesama guru kami juga bersalaman untuk meningkatkan integritas dalam diri siswa. Dan yang ketujuh, saya tidak lagi menjadi pusat belajar, tetapi saya menjadikan siswa sebagai pusat belajar. Saya hanya bertindak sebagai fasilitatornya saja. Selanjutnya, dalam pembelajaran saya memasukkan unsur permainan ke dalam pembelajaran tersebut karena kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran tersebut menyenangkan baginya tanpa ia merasa terbebani. Terima kasih guru-guru hebat yang telah menyimak video ini. Semoga kita semua menjadi pendidik yang menginspirasi siswa dan menjadi pendidik yang dirindukan oleh siswa kita. Salam guru penggerak, salam guru hebat.